Dulu saya pernah berpikiran kalau orang di Bali tuh nggak welcome gitu kan. Satu daerah mati total, nggak ada cahaya, cuma ditemani dari cahaya bintang dan bulan. Ayo udah ngapain aja gitu-gitu ya teman-teman. Gitu. Pasti udah gitulah. Iya, maksudnya. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran Mas Emas. Waduh. Mas Emas yang sudah tidak Mas Emas lagi. Apa sih? Ada Ariston Hendro. Yeay, hai teh. Hai. Dipanggilnya Aris. Aris aja ya kayaknya. Enggak, baru nemuin aja gitu namanya Ariston gitu. Lucu aja. Jarang ya, iya. Jarang. Kayak nama ini penghangat air panas tuh. Itu. Benar. Jadi Ira menghangatkan gitu. Bisa jadi tuh, mungkin. Itu ya, ini mau dihangetin katanya. Waduh. Boleh tuh. Tadi mau ngomong mau dong dihangetin, tapi inget suami lah di rumah. Ariston Hendro, dipanggil Aris aja. Aris, boleh banget. Aris. Tadi tuh sempat ngobrol-ngobrol ya di depan. Ternyata Aris kenal sama Isun, yang terharu. Waduh. Tahu Isun gitu? Tahu. Coba ceritain. Iya kan, kita sama-sama mengikuti skena banget. Komunitas stand up comedy. Komunitas yang sama. Tapi Isun nggak tahu Ira. Iya memang bener tuh. Parah banget ya. Parah. Padahal yang awal gabung ke stand up Indo Cirebon ya Aris dulu gitu. Isun mah anak bawang gitu. Cuma kan yang bertahan Teteh. Sayanya yang malah akhirnya udah tumbang. Sayanya juga tumbang. Kenapa sekarang udah nggak aktif lagi gitu? Karena mungkin ini sih ya. Ya kan saya juga sekarang udah nggak di Cirebon. Bukan nggak di Cirebon sih. Waktu kuliah tuh nggak di Cirebon. Jadi itu lost contact-nya panjang banget. Saya pergi ke Pulau Seberang. Ya itu yang mau kita bahas di sini. Dia tuh mau nyeritain tentang pengalamannya kuliah di Pulau Seberang itu. Di mana? Bali. Kenapa memutuskan kuliah di sana gitu? Di Cirebon nggak ada. Waduh. Nggak jadi. Takut ya? Okay. Enggak, itu enggak ada takut-takut. Waduh. Kenapa memutuskan kuliahnya di Bali gitu, enggak di yang kota-kota lainnya gitu? Alasannya ada dua teh soalnya. Ada dua faktor. Pertama, emang dari kita sendiri sih nggak mau kuliah di Pulau Jawa. Oh emang udah ada ininya ya, udah ada pakemnya Ira pakemnya gitu. Tuh dari dulu tuh nggak mau di Pulau Jawa karena ya punya mindset aja kayaknya udah kepenuhan aja Pulau Jawa gitu. Oh bisa kebek ya? Iya bisa kebek kayak gitu. Pulau Cirebon aja udah sebagaimana macetnya sekarang gitu kan. Faktor kedua kayak patah hati waktu itu. Patah hati. Itu yang mendukung untuk sana pergi aja gitu. Pergi dari Cirebon gitu. Iya. Jauh. Patah hati bisa bikin itu ya? Iya itu saya aja sih sebenarnya sih. Sayanya aja emang agak lebay memang. Enggak sih, emang kadang cowok kan gitu kalau patah hati jalan-jalan kemana naik motor jauh-jauh gitu loh. Iya bener lagi. Iya kan? Bener lagi. Kalau Ira memutuskan untuk kuliah gitu. Kuliah yang jauh. Kuliah yang jauh. Di walaupun di sisi lain emang dari dulu udah pengen harus keluar dari Pulau Jawa. Entah itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ataupun sebagainya. Tapi akhirnya kepilihlah di berjodohnya Bali. Di Bali. Di Udayana ya. Di Udayana, bener banget teh. Gitu. Jurusan apa itu? Wah nih kalau disebutin pasti tadi juga bakal nggak tahu nih. Masa juga mungkin bakal nggak tahu nih. Kenapa sih? Jurusannya arkeologi. Oh arkeologi. Nggak tahu kan? Tahu lah. Oh tahu. Wah, saya senang sekali dengan tahu. Tahu keren loh itu jurusannya arkeolog. Semua orang bilang gitu emang. Iya bisa meneliti Isal ya ini kan. Iya. Patung-patung bersejarah zaman dulu itu kan. Betul. Itu emang jurusan yang Ira mau apa ini lagi? Kecelek gitu kayak. Kalau ini jurusan yang emang saya pengen banget ya. Bukan pengen banget sih sebenarnya. Salah satu yang saya pengenin sebenarnya waktu zaman SMA tuh gara-gara triggernya tuh nonton Indiana Jones. Film Indiana Jones. Kira apa ini kok seru gitu. Kalau Indiana Jones kan di film tuh nyari bukan harta, peninggalan masa lalu kan. Akhirnya nyari tahu ternyata ada ya di Indonesia jurusan ini juga. Waktu itu ada di 4 univ. Di UI, UGM, Hasanuddin Makassar sama Udayana. Kenapa nggak milih UI, UGM? Ya saya nyadar diri lah ya. Otak saya tidak sampai sana memang. Isun diem aja loh ya, nggak ngomong loh ya. Iya, saya langsung aja nyadar diri emang nggak sana lah udah. Sulit gitu ya. Udah pasti sulit. Akhirnya
coba ke Udayana dan akhirnya keterima sih. Alhamdulillah dari situ keterima. Berarti emang jurusan yang Ira pengen juga gitu ya. Salah satu yang dipengen memang arkeologi itu. Karena seneng aja ternyata ada ya jurusan kayak gini gitu loh, nyari-nyari itu peninggalan gitu loh. Terus kuliahnya gitu ngapain? Nah kuliahnya itu kebanyakan kita di luar teh, jarang di kelas. Oh jadi praktek gitu langsung. Kita bener-bener praktek menggali di cara, kalau di kita namanya ada ekskavasi. Ekskavasi itu cara menggali. Kalau kita sih sebutannya untuk ya istilahnya buat menyenangin diri tuh tukang gali tapi dengan skill tinggi. Itu sebenarnya alasan aja gitu aja. Tukang gali gitu dengan ya. Skill tinggi. Skill tinggi dimaksud kan kayak ini teh. Jadi kayak kalau tukang gali biasa kan ya gali asal-asalan aja gitu kan. Sedangkan kalau kita tuh di arkeologi namanya kita melakukan penggalian, ekskavasi gitu, penelitian, sehari itu paling bisa kedalamannya cuma 30 cm, 50 cm seharian tuh. Oh nggak boleh lebih dari itu gitu? Bukan nggak boleh sebenarnya, kan namanya tinggalan di dalam tanah kan kita nggak tahu dalam kedalamannya berapa kan. Jadi kalau kita salah-salah pecah bahaya juga. Malah ngerusak gitu. Jadi itu yang pernah saya rasakan selama seminggu, sehari tuh 50 cm. Ngegali gitu. Ngegali panas. Saya bodoh juga lah gitu ya. Capek juga ternyata ya kayak gitu. Menyiksa diri. Capek tapi seru lah ya. Seru deh. Kebanyakan keluarnya sih memang kita kayak kunjungan situs gitu-gitu, keluar kota. Kan Indonesia punya nih museum yang udah diakui UNESCO, Museum Purba, ada di Sragen. Di Sragen. Gitu. Terus ke situ seminggu. Terus ujung-ujungnya ke Cirebon lagi gitu enggak? Ya akhirnya teh. Akhirnya berjodoh sih kesini lagi sih, nggak tahu kenapa. Balik lagi ya. Iya, nggak tahu kenapa. Walaupun sebenarnya udah ngerasain juga kerja setahun di Bali juga. Jadi total saya kurang lebih tuh hampir 7 tahun kayaknya. 7 tahun di sana. Kuliah dan kerja. Di sini kita akan menceritakan gimana kehidupan di Bali. Waduh. Pasti 18 plus nggak sih ini? Kayaknya gak layak tayang nanti ya. Layak biar keluarga Ira dan teman-teman Ira tahu Ira di sana ngapain. Menjatuhkan. Untuk keluarga sendiri support gitu pas keterima di Bali, atau yang udah deh nggak usah deh gitu? Awalnya saya nggak bilang kalau saya nulis. Saya tuh ikutnya program SBMPTN yang jalur ujian yang serentak tuh. Ikut gabung ke sana, nggak bilang kalau daftar ke sana ke Udayana. Akhirnya saya pas udah waktu hari hanya untuk ujian saya di Jogja tuh. Saya udah jalan dulu nih di jalan. Pamit mau ke Jogja mau ikut tes SBMPTN. Ditanya, emang daftarnya kemana? Udayana Bali. Udah, orang tua ya udah. Akhirnya udah ujian. Pasrah aja mau gimana. Tes aja juga udah melipir juga ke Jogja. Udah berjalan, pengumuman berhasil, keterima. Ngabarin lah ke orang tua, ini keterima di Udayana. Ya sempat ada sedikit kontra lah orang tua. Ngapain jauh-jauh gitu kan? Kayak emang nggak ada tempat kuliah lain aja yang deket-deket gitu kan. Toh di sana nggak ada siapa-siapa memang. Ya saya ngasih ya pengertian, ya kita berdiskusi lah sama keluarga kan. Ngasih pengertian dan ditambah pas saya udah pengisian KRS atau bisa dibilang uang kuliah semester, pas saya kasih tau, ini uang kuliahnya segini per semesternya 500.000. Oh yaudah boleh sok gitu. Sebenarnya gara-gara itu kayaknya ya 500.000 akhirnya uang semester. Makanya awal penolakan pas udah pengisian ini kok murah gitu. Iya kok murah, ya udah deh boleh deh. Oh saya pikir gara-gara ini. Sana jauh-jauh ke sana. Boleh ternyata. Wah ini ternyata salah satu ini juga jadi kayak ya mungkin bonus juga lah, uang kuliahnya murah gitu kan. Mungkin yang bikin memberatkannya ya di uang bulanannya jadinya kan. Jadi buat kehidupan di sananya ya. Ayo ceritakan, ngekos berarti di sana. Ngekos di sana teh. Cari tante. Kok langsung belum mulai lagi udah openingnya gini. Saya shock ya dengarnya. Asyok, kok tahu anjir, kok tahu. Iya lagi. Enggak. Gimana ya, di sana? Kagetnya gitu pas pertama mendaratkan diri di sana. Ya udah terus kok gini kaget. Gitu kehidupannya gimana lah gitu Ira? Kaget banget pasti. Karena ya istilahnya shock culture gitu kan. Kita yang hidupnya di sini lama tiba-tiba pindah pulau yang notabene Bali gitu kan, yang orang juga tahu ya kayak gimana lah. Kaget pasti. Cuma ya beradaptasi tuh selama 1 tahun tuh, 1 tahun awal tuh beradaptasi, akhirnya ya udah jadi terbiasa gitu loh dengan yang begitu-begitu, maksudnya yang apa ngeliat tete maksud Ira? Oh, boleh ya ngomong gitu ya? Saya nahan loh. Oh boleh. Masa ditonton
Senana sebenarnya. Bilang apa belahan bebas serius di sini mah. Ira pengen ngomong apa juga. Iya begitulah, yang kayak di jalan ya bule-bule tuh kayak pede aja, mereka hanya menggunakan BH, bikini BH. Ya walaupun bawahnya celana pendek cuma atasannya kayak BH gitu dong, pede-pede aja. Makanya wah mereka nggak takut ya gitu. Ternyata pas nyari tahu dan ya nanya-nanya ke teman-teman yang di sana, ya nggak bakal ada yang ganggu juga sih. Memang kita udah seterbuka itu di Bali itu. Terus gitu. Masing-masing gitu ya, Masing-masing. dewek gitulah. Dan yang penting kan saya sukanya di Bali itu kan toleransinya sih tinggi sekali teh gitu sih. Makanya ya setahun sih adaptasi keadaan di sana tuh. Shock culture-nya tuh setahun. Gimana setahunnya ngapain Ira? Iya, kaget-kaget aja gitu. Apa coli-coli? Udah sih langsung aja sih. Langsung aja ya. Iya banyak. Ya kan maksudnya kalau di Cirebon sendiri kan Ira lama di Cirebon ya. Orang pakai lekton aja misalnya ke mall diliatin gitu-gitu loh. Bener. Iya. Kayak misalkan kita mungkin nggak tahu di sini udah biasa atau belum, kayak ke mall tuh sana celana pendek, kausan kutang gitu aja mereka slow aja santai. Mungkin kalau di sini jadi kayak bahan wah gitu, apalagi cewek gitu kan. Cewek nggak bener tuh gitu kan. Ternyata enggak juga kalau di sana tuh santai aja gitu kita. Ya emang pakaiannya kayak gitu, terusnya ya yang Teteh bilang tadi kayak apa? Menemukan hal-hal yang di umum kok, ciuman santai. Biasa aja. Grepe-grepean gitu. Soalnya kalau saya bilang kayak gini, kalau dinonton ada yang kenal, oh Ariston gini ya. Ya itu kan tujuan isu. Kan Isun dari awal bilang biar keluarga dan teman-teman Ira tahu. Ira di sana ngapain, open BO atau Waduh. Kan ya mindset orang-orang gitu kayak udah ngejudge kalau udah ke Bali tuh kehidupannya gimana sih di sana, kayak mungkin clubbing mulu kayak gitu, atau itu yang saya terima teh. Iya, mabok mulu itu gitu. Itu yang saya terima. Jadi padahal bener. Ya nggak semua bener sih. Sedikit lah ya. Sedikit. Ya seminggu 2 kali. Ya perubahannya jadi kayak ke bawah juga arus ke sana gitu. Cuma ya masih terkontrol juga. Yang walaupun ya itu yang tadi kayak Teteh bilang, ketika saya pulang ke sini liburan gitu ya pasti ayo udah ngapain aja gitu-gitu ya teman-teman. Pasti udah gitulah. Iya, maksudnya diiyain lagi Rick. Priben. Ya kalau ke bawah yang sampai kesana banget, yang dunia hitam banget sih enggak. Mungkin kayak sesekali cari tahu dunia malam tuh kayak gimana sih. Saya kan orangnya ya penasaran lah ya. Kepo ya. Dunia malam tuh gimana sih gitu kan. Akhirnya kesana coba-coba. Oh gini, kalau udah tahu ya udah gitu. Oh gini, awalnya coba-coba. Iya. Lama-lama kok enak. Jadi tiap hari. Bukan seminggu sekali lagi. Ya gitu. Jadi kayak yang cari tahu ke klub-klub gitu kan. Kayak gimana sih isinya klub. Dulu kan penasaran kayak gimana sih. Cuma bisa nonton kayaknya di film atau di mana. Kayak kita dulu kan nonton FTV kan, ngeliat Bali kayak gimana gitu kan. Oh iya, FTV ya. Iya, FTV kan, bener kan? FTV tengah malam tuh biasanya tuh. Emang ada? Ada tuh biasanya FTV tengah malam tuh. Baik-baik. Waduh. Suka nontonin FTV. Emang ada FTV malam-malam? Ada, biasanya di SCTV gitu. Ada yang spesialis FTV-nya di Bali-Bali gitu. Akhirnya, oh gini ternyata. Ya udah tahu, akhirnya udah merasakan gitu. Udah merasakan dan ya benar memang gitu. Ya ada yang gitu, tapi nggak semuanya buruk juga sih Teh. Kan ada sisi baiknya juga. Maksudnya Bali nggak senegatif itu. Pikiran kalian gitu. Kasihan masyarakat sana kok masih ada yang baik-baik. Salah satunya ya saya juga senang mengenal budaya-budaya sana juga Teh. Banyak budaya yang wah seru ya gitu. Yang kita belum tahu gitu nyepi. Ya. Iya, pas nyepi di sana. Wah. Di situ merasakan gimana satu daerah mati total, nggak ada cahaya, cuma ditemani dari cahaya bintang dan bulan. Nyalain lilin juga nggak boleh. Nggak boleh Teh. Pokoknya nggak ada cahaya sedikit pun tuh nggak ada. Bahkan sempat di tahun 2000 berapa ya, 18 atau 19 sampai wifi itu dimatiin. Jadi nggak ada internet sama sekali biar orang Balinya fokus kan buat beribadah. Ya merekanya beribadah, kitanya kesengsara ya misalnya. Maksudnya umat lainnya ya. Cuma ya kita menghargai. Toleransinya itu kan. Cuma jadi biasanya Ira ngapain gitu kalau lagi nyepi? Kan saya hampir 7 tahun ngerasain nyepi di Bali itu cuma 3 kali. Sisanya saya keluar ke Banyuwangi biasanya. Atau enggak
kemana gitu. Oh, karena udah tahu kayak besok mau nyepi langsung ini cabut dulu. Langsung cabut aja dah karena udah ngerasain gitu kan. Gimana pas pertama kali ngerasain? Pertama kali sunyi bener-bener kayak kota mati loh. Malam-malam tuh kayak kota mati, bener-bener sunyi banget, cuma ya suara-suara jangkrik apa gitu. Dan yang takjub sih sebenarnya itu cahaya bintang bulan tuh bener-bener terang banget ya, dan bintang-bintang tuh keren, banyak banget gitu. Wah ini gila ya, keren banget ya ternyata gitu ya maksudnya. Dan lebih takjub dan maksudnya nggak nyangka banget walaupun nyepi, umat-umat ya kayak agama muslim tuh masih dibolehkan untuk sholat di masjid dan ditemenin, dianterin sama, kalau di sini kan sebutannya hansip lah ya, petugas keamanan, kalau sana namanya pecalang, dianterin ke ininya, ke masjidnya, ya maksudnya ditemenin gitu ya, dituntun aja, masih boleh. Tapi tetap gelap gitu. Gelap, masih boleh. Kalau untuk merayakan, bukan merayakan maksudnya, ibadah, iya masih boleh. Itu makanya ya keren juga gitu loh. Terus ya ini ada tradisi lagi yang bikin seru juga, ometan yang ciuman tuh. Gimana tuh? Jadi lawan jenis saling ciuman. Itu tradisi setelah nyepi, persis H+1 setelah nyepi. Dan itu di Bali tuh cuma ada di satu, kalau di sini sebutannya mungkin kelurahan lah ya. Satu kelurahan, cuma di situ aja di Bali tuh. Itu tradisi di mana anak muda yang cowok cewek ya dulu sih masih boleh cium-ciuman. Maksudnya dari sudut sana sudut sini, saya digiring ketemu boleh ciuman. Sekarang sih gara-gara pandemi ini. Bukan gara-gara pandemi sih. Mungkin ya takutnya disangkanya gimana-gimana, walaupun sebenarnya tradisi. Jadi diubah tradisinya hanya pelukan gitu aja. Tapi kuliahnya lancar di sana, udah lulus ya? Udah. Kalau arkeolog tuh berarti apa? S? Harusnya tuh ini emang agak aneh juga sih udayana nih sebenarnya. Kenapa sih? Pemerintah sudah menetapkan harusnya S.Hum, humaniora. Ternyata merekanya belum mau ganti udayananya, jadi masih sarjana sastra. Oh sastra? Iya, karena gitu. Fakultasnya fakultas sastra dan budaya kan. Gitu. Jadi sarjana sastra, makanya aduh saya arkeologi tapi pas gelar sastra gitu kan. Ntar dikira teman-teman tuh saya sastrawan ntarnya. Berpuisi-puisi gitu ya. Gitu kan, kopi gitu-gitu takutnya teh. Padahal enggak gitu. Padahal arkeolog ya. Arkeolog mengenang masa lalu terus, enggak bisa move on. Iya. Makanya sampai pindah ke Bali. Iya, aduh. Terus akhirnya pas lulus 2020 kerja di sana. Kerja. Dan kerjanya enggak nyambung teh. Kan pasti gitu. Akhirnya ini Ira menggali gitu di pantai-pantai Bali. Sangat tidak menyambung sekali, jauh bahkan jauh. Bukan belok lagi ya. Bukan belok lagi. Menikung turunan tajam masuk. Naik. Udah dah. Tanjakan. Cuma itu apa ya? Salah satu impian juga. Maksudnya salah satu impian sejak kecil bisa bekerja di tempat itu. Apa tuh? Boleh diceritain juga enggak? Boleh. Saya tuh dulu SMP tuh pendengar radio setia lah, senang banget sama radio. Berharap nelfonin gitu ya? Bahkan sering, bener. Dulu tuh zamannya di radio sini lah. Terus ya pengen cerita bisa kerja di dunia radio kan. Akhirnya kesampaiannya di sana. Saya kerja di Hard Rock Radio. Di sana di Hard Rock Radio. Kebetulan mereka lagi buka lowongan, saya coba, keterima. Penyiar? Bukan, saya ngurusin musiknya, broadcast operator. Jadi istilahnya sama kayak Mas ini nih, kuncennya. Jadi yang ngurusin musik, iklan, terusnya voice over itu saya ngurusin. Editing gitu-gitu. Ngedit kayak Isal ya. Ya, kayak Mas ini nih. Persis lah gitu. Istilahnya kalau dibilang kuncen. Beneran belok ya. Sangat belok kan deh. Cuma ya ada kesempatan emas gitu kan. Dan Irene juga suka gitu suka kan. Banget, iya. Suka banget makanya ya udah cobalah, kenapa enggak gitu kan. Apalagi di dunia musik saya juga dulu soalnya zaman kuliah nyambi sambil ini teh kayak reguler di kafe-kafe gitu. Oh, ngamen-ngamen gitu. Ngeband ya reguler, band reguler gitu, band kafe sama temen-temen. Ya istilahnya kan buat nyari duit ya, tambahan. Di sana buat ngopi kan butuh duit ya. Enggak cuma kita bayar KTP. Katanya tuh. Tinggal ini ngontek tante. Aduh. Itu kan setelah setahun adaptasi baru Awal-awalnya belum ya, belum kenal tante ya. Belum ada tante, tantenya udah banyak. Nah, sekarang sih tante mau ini dong gitu. Enggak. Tahu kan? Ya itu Ariston di Bali tuh. Kenapa kuliah dia lama? Ya gitu guys. Isen diem aja loh padahal dia bongkar-bongkar sendiri. Jadi buat teman-teman Cirebon yang mau ke Bali, kontak aja Ariston. Jadi dia punya link-link channel tante yang banyak.
Link tuh link apa gitu, sewa mobil, ini kok link tante jadinya kan. Dikira germo nanti saya. Padahal iya dikit lagi. Cuma ya kan Bali maksudnya nggak yang senegatif itu, tetap ada positifnya kok. Ya salah satunya itu tingkat toleransi, kan salah satu kota yang tingkat toleransi tertinggi ya Bali. Salah satunya. Denpasar, Bali itu tertinggi toleransinya memang. Bali mah pasti banyak positifnya, yang negatifnya cuma Aristonnya aja sih. Ya, sayanya aja memang. Celairannya doang. Sayanya aja memang. Itu di ujung sana ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Katanya mau nanya. Kenapa tiba-tiba gini? Gitu kan? Apa ini namanya? Kenapa begini? Bisa ini nih. Ini bisa duit atau iya, apa? Atau enggak berubah gini. Oh, goples. Mau nanya apa ini? Ekonomi di sana tuh gimana gitu? Ada enggak yang makanan murah? Sedangkan Bali kan taunya kan wah banget. Iya, mahal-mahal di sana pas pas bener, Irakos kayak gitu kan, biaya hidup di sananya gitu. Kalau biaya hidup ya untuk kosan sih sebenarnya memang agak lebih mahal. Kalau untuk kosan, saya akuin kosan di sana tuh standar aja ya, standar kayak kosongan belum ada apa-apa, terusnya cuma belum include listrik dan air tuh 900.000. Kosong aja 900.000. Itu untuk kosan memang agak mahal. Cuma kalau untuk makan itu masih sama, hampir sama kayak di sini. Kayak justru bener-bener kayaknya bisa bilang mahalan, enggak mahal sini, hampir sama lah. Kayak makan ada yang murahnya gitu. Iya, ada yang murahnya kan. Di sana banyak warung-warung Jawa gitu. Warung-warung Jawa kayak ada warteg berarti. Iya, kayak gitu, kayak ya 15.000 udah bisa lah, 13.000 udah bisa lah. Udah enak makan sana. Kalau kita mahasiswa, jiwa-jiwa kemiskinan kita kan merontak ya. Iya, gitu memberontak ya. Memberontak kan. Cari-cari yang promoan yang murah gitu. Cari masuk gang sampai kita nemuin pokoknya yang paling murah di mana itu. Ya dapet. Tapi ada gitu ada, bener-bener ada yang 10.000. Itu kita hampir cari pelosok-pelosok tuh ada. Namanya jiwa. Iya, terus tiap hari jadi makannya itu aja. Itu. Apa itu, ayam geprek? Mending ayam geprek, masih enak. Ini cuma nasi biasa, nasi warung biasa. Nasi sama telur doang. Nasi telur doang. Tapi ya harus mencarinya sudut-sudut terus semua tuh. Berarti kalau kosan sendiri tuh lebih mahal ya? Agak lebih mahal memang. Rogo koceknya tuh di situ agak lebih mahal. Terus ya kalau untuk makan ya masih oke lah, standar hampir sama sih di sini. Kalau untuk makan sih paling sama biaya nongkrong, biaya hedon. Jangan sesekali kalian hedon di sana ya. Karena mahal. Itu biaya gengsinya gitu ya. Biaya hidup tuh di sini, biaya gengsi tuh ya wah tinggi banget lah. Tinggi banget. Tiap hari harus ngopi-ngopi gitu ya. Kalau saya sih nyadar diri aja lah, janganlah. Udah kopi hitam aja sasetan. Itu aja. Itu aja, beli di warung murah kan gitu kan. Di sana murah juga kok bisa setan. Kopi sasetan murah. Masih terjangkau untuk kantong. Mendingan saya kopi sasetan aja daripada kopi yang coffee shop. Iya. Tidak kuat. Sama nunggu ditraktir gitu ya. Iya. Sama tante tadi itu. Aduh. Iya lagi. Enggak itu, ini ada berencana mau tinggal di sana juga. Kalau dia berarti om-om gitu nyarinya. Ada link om-om juga. Banyak. Tuh kan. Pokoknya buat teman-teman ngopi pasti yang mau ada rencana bekerja di Bali atau kuliah di Bali, hubungi Ariston. Waduh. Jangan lupa Ira persenannya ke Isun. Ada calonnya ternyata ya. Waduh, dicaloin saya nih ternyata, guys. Waduh. Parah. Apalagi nih yang seru di Bali nih? Yang seru di Bali tuh ya. Yang seru di Bali tuh ya sebenarnya kebudayaan sama orangnya tuh. Ternyata dulu saya pernah berpikiran kalau orang di Bali tuh nggak welcome gitu kan. Awal-awal ternyata. Kira seujon kick. Iya makanya saya seujon aja karena terkesan sombong aja mereka. Pas ternyata enggak, ternyata menjalaninya di sana selama beberapa tahun enggak, justru kayak mereka ketika ada misalkan di sana kan banyak acara-upacara adat ya, makanya banyak liburnya sebenarnya kuliah enak tuh. Mereka tuh ngundang kita, ayo datang ke rumah gitu. Biasa kan sana ada upacara adat potong gigi namanya, yang udah akil balik istilahnya sih. Ada upacara potong gigi, itu ada acaranya, ntar diundang ke rumah, ayo makan gitu, makan di rumah gitu. Terus kalau kita main ke rumah teman-teman yang emang asli Bali tuh, keluarga itu welcome semua teh. Jadi kayak panggilan buat anak laki-laki kan Gus biasanya kan. Gus, makan dulu Gus gitu. Ngajeng biasanya gitu. Ngajeng tuh artinya makan. Ngajeng, oh iya Bu siap, kasih makan gitu. Baik ya. Baik-baik mereka, dan emang
welcome sih. Dan Ira di sana nyari acara-acara gitu biar makan gratis ya. Gila. Ini ada acara adat di mana lagi nih? Itu saya. Makan. Terus itu banyak ini tuh, banyak salah persepsi pandangan orang awam maksudnya ke budaya Bali gitu kan. Kayak di budaya Bali kan ada, kita tuh biasanya kalau di Bali tuh orang Bali tuh istilahnya kan kalau ada upacara dia tuh tiap hari tuh sembahyang tuh sehari 3 kali. Ada kayak sesajen yang gitulah bisa dibilang kan. Jadi di depan rumah tuh kayak ada tempat sajen buat naruh gitu. Kadang di depan rumah ditaruh gitu. Sering salah persepsi, sering teman-teman saya yang di sini sering banyak yang nanya. Itu kalau kita nggak sengaja nginjek atau ketendang, katanya kita ntar bakalan kenapa-napa ya. Enggak, sebenarnya sih enggak. Bahkan itu tuh sebenarnya emang nggak apa-apa itu ketika mereka sudah mendoakan orang Bali itu tuh. Ya udah itu tuh sudah, maksudnya sudah diberikan kepada para dewanya gitu kan. Itu udah sesajen itu sudah istilahnya udah diambil lah sari-sarinya tuh sama para dewa. Nah sesajen itu kan banyak, ada makanan, ada uang kadang tuh. Itu kalau ada uangnya juga. Iya, ada uangnya juga. Tapi biasanya ya uang paling cuma 1.000, 2.000 gitu aja. Kadang kita kalau mau ngambil makanannya boleh. Oh yang udah di ini. Udah boleh, karena bagi mereka makanan yang itu tuh ya udah itu udah diserahkan udah diserahkan ke dewa, udah diambil lah sari-sarinya. Ini yang saya dapat dari teman saya yang di Bali tuh. Emang nggak apa-apa kalau emang namanya nggak sengaja nendang, masa kena kita kenapa-napa. Jadi kita serba salah nantinya kan. Sebenarnya kalau takut gitu ya, jadi kalau udah nggak sengaja ketemprang gitu kan. Iya bener. Kalau emang nggak sengaja ya nggak apa-apa. Kecuali sengaja gitu. Nah sengaja gitu, saya menendang nih kayaknya. Nah, itu baru. Ini apaan sih kayak gitu kan, jahat banget. Itu unik-unik sih baru kayak orang kok mengiranya gitu. Dulu saya juga mengiranya gitu. Jadi kayak depan ada sejajan, aduh saya pelan-pelan lagi gitu kan. Takut kena. Ternyata pas nanya enggak gitu kan, nggak apa-apa kalau nggak sengaja mah, namanya juga nggak sengaja, orang juga nggak ada yang tahu. Jadi banyak belajar kebudayaan baru sih di sana sih, kayak ya tentang kehidupan orang-orang Bali yang tentang kastanya juga kan asik tuh dipelajarin tuh. Yang gimana kalau ceweknya berkasta, cowoknya nggak berkasta, ceweknya ngikut, jadi otomatis ceweknya tuh nggak berkasta lagi kalau nikah. Oh jadi ngikut suaminya. Suami. Kecuali kalau bedanya kalau cowoknya berkasta, ceweknya nggak berkasta, justru ceweknya yang terangkat derajatnya. Gitu. Ada kasta-kastaan gitu. Kasta-kastaan gitu. Ya. Oh itu ya. Tapi ya sejalan perkembangan modernnya juga kan ya adatnya jadi mengikuti era modern juga. Walaupun memang ada yang masih pakem banget adat, tapi ada juga yang beberapa yang masih ya modern, ya maksudnya ikut modern. Kayak ada beberapa kasta yang nggak boleh makan daging sapi. Bagi mereka daging sapi itu istilah bukan jelmaan sih apa ya, itu kendaraannya dewa lah, kendaraan dewa. Tapi beberapa memang nggak apa-apa makan daging sapi gitu. Jadi ada yang udah berubah gitu ya ininya ya. Namanya adat kan ya gitu. Jadi bisa gitu ya ternyata ya. Iya bisa gitu. Kalau bahasanya sendiri bisa bahasa Bali? Bahasa Bali 7 tahun loh Ira di sana. Kalau bahasa Balinya banget ya beberapa bisa lah. Cuma kalau ada yang orang teman saya Bali ngomong Bali, saya ngerti mereka ngomong apa. Paling nimpalinnya yang ngomong bahasa Indonesia aja. Kalau ada bisa nimpalin bahasa Bali lagi, saya nimpalin bahasa Bali gitu kan. Cuma hampir-hampir sama sebenarnya teh. Kalau bahasa Bali sama bahasa Jawa kayak mulih. Mulih tuh ya sama kita juga kan mulih pulang. Mereka juga artinya pulang gitu. Terus yang lebih lucu, ibu, bahasa Balinya ibu. Apa tuh? Meme. Iya, ada kannya. Oh, ada kannya juga. Iya. Dibacanya meme. Iya, kan agak ngeri ya sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau kan ngeri itu. Iya, pernah baca kayaknya. Iya. Terus ya cicing, kalau cicing di sana tuh anjing. Kalau di sini diem kan, cicing kan bahasa Sunda diem. Kalau di sana anjing. Jadi saya pernah ngomong sama teman saya yang dari Sunda juga, cicing mana? Mereka kaget. Kamu kok kasar gitu kan? Bilang kasar ngatain apa? Anjing. Iya, kasar apa? Itu kamu bilang cicing tadi. Emang apa cicing? Cicing itu di sini Bali. Oh bukan, ini sesama kita Sunda. Cicing itu diem maksudnya gitu. Dari salah karena berisik mereka, ya. Iya. Jadi salah persepsi merekanya gitu. Makanya mereka juga jadi belajar juga jadi kan. Jadi sama-sama tahu gitu lah ya, belajar. Makasih nih udah sharing-sharing di Ngopi Pasti. Terima kasih juga. Udah mau mampir-mampir ke sini, udah DM kita, seru banget. Apa nih kata-kata terakhir buat teman-teman Ngopi Pasti? Ya kejar aja cita-cita kalian, maksudnya kemauan kalian. Nggak usah terpaku harus kesana kesini lah. Pokoknya ya saya kan juga maksudnya tujuan saya ke Bali ataupun sebagainya kan
ya saya mencari pengalaman seluas-luasnya aja, pertemanan seluas-luasnya juga, biar saya punya relasi tuh. Makanya sekarang saya tuh udah punya teman mungkin hampir seluruh se-Indonesia ada, bahkan di luar negeri juga, maksudnya teman-teman kuliah dari luar negeri juga ada. Jadi ya tujuan saya itu memperbanyak relasi dan teman gitu. Biar makin gampang. Kan rezeki juga nggak cuma materi, teman-teman juga rezeki. Iya. Percintaan terakhir nih belum. Kenapa? Aduh. Jomblo. Enggak lah. Kalau ada jangan dibilang nggak ada, kasihan yang di sana. Kalau ini bener baru udahan. Oh, baru udahan. Kemarin. 2 hari lalu. Terus mau pelarian kemana lagi nih? Oh bener lagi. Iya. Kok dari sana mengidentikan saya ya mau pelarian ya? Iya bener sih, saya pengen pelarian lagi saya. Emang ada tujuan pelarian saya. Oh, ada planning ya. Udah ada planning untuk keluar kota lagi. Semoga kedepannya cepat dapat tambatan hatinya, biar nggak lari-lari terus lah ya. Iya bener itu. Iya. Capek lari terus. Siapa tuh di sini ntar ada yang nonton kan jodoh. Oh iya betul, amin. Iya. Nanti kita dapat persenannya kalau dapat. Langsung. Iya. Pokoknya diundang juga gitu, terus segala pasti disponsorin juga gitu. Nanti di sini tante-tante ngejejeri, serem aja. Nggak mau. Ngeri. Sumur ngejejer. Ari sukses ya ke depannya ya. Sehat pokoknya. Amin. Cepet dapet pacar. Amin. Jangan mabok baik. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Sumur. Sumur.